Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratama Muharir. Saya dari kelas Ewaku. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek yang saya buat dengan judul Determine the best router for the robot using reinforcement learning with Q-learning. Maksudnya di sini adalah mencari router terbaik untuk robot menggunakan reinforcement learning dengan algoritma Q-learning. Pertama, kita akan masuk ke pendahuluan. Yang di pendahuluan di sini ada dua, yaitu pertama latar belakang. Latar belakang program ini adalah reinforcement learning adalah salah satu jenis pembelajaran mesin yang memungkinkan agent atau robot untuk belajar melakukan tindakan yang optimal di lingkungan yang dinamis. Salah satu algoritma reinforcement learning yang populer adalah Q-learning. Penerapan Q-learning pada robot memungkinkan robot untuk belajar memilih tindakan terbaik dalam situasi yang berbeda-beda, misalnya memilih rute terbaik untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, Q-learning dapat digunakan untuk menentukan rute terbaik yang akan diambil oleh robot berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dengan terus memperbarui key value, setiap kali robot melakukan tindakan, robot dapat belajar memilih rute yang paling efisien untuk mencapai tujuan. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah bagaimana mengimplementasikan reinforcement learning dengan algoritma Q-learning untuk menentukan rute terbaik bagi robot agar dapat mencapai tujuan dengan efisien di lingkungan yang dinamis. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan. Tujuan dari program ini adalah untuk implementasi reinforcement learning dengan algoritma learning untuk menentukan rute terbaik bagi robot adalah untuk meningkatkan efisiensi robot dalam mencapai tujuan di lingkungan yang dinamis dengan menggunakan metode pembelajaran mesin seperti learning. Robot dapat belajar secara mandiri dan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan kinerjanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk teori algoritma yang saya gunakan pada program. Algoritma Q-learning adalah salah satu algoritma reinforcement learning yang digunakan untuk menentukan keputusan atau aksi optimal dalam suatu lingkungan yang dinamis. Dalam Q-learning, agent atau robot belajar dengan cara mengambil tindakan dan mendapatkan reward atau ganjaran sebagai feedback atas tindakan tersebut. Proses pembelajaran dalam Q-learning melibatkan dua tahap, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Pada tahap eksplorasi, agent akan mencoba tindakan yang berbeda untuk mengeksplorasikan lingkungan dan mendapatkan informasi tentang keputusan optimal. Sedangkan pada tahap eksploitasi, agent akan memilih tindakan yang paling optimal berdasarkan nilai key value yang telah dipelajari sebelumnya. Secara sederhana, algoritma learning yaitu ya SQSA adalah nilai key value untuk keadaan S dan tindakan A. R itu reward atau ganjaran yang diperoleh setelah melakukan tindakan A pada keadaan S. Klinik atau tingkat pembelajaran yang mengatur seberapa cepat agent belajar dari pengalaman sebelumnya. Diskon, yaitu diskon faktor atau diskon yang mengatur seberapa besar agent mengakibatkan reward masa depan dibandingkan reward masa ini. Rumus algoritma learning seperti berikut ada di bawah. Selanjutnya kita masuk ke permodelan reinforcement learning pada real world cases yang terpilih. Nah, saya akan menjelaskan sedikit ini tentang saya permodelan dalam kode yang saya buat. Ini kode yang ini, yang setting ini untuk memberikan ukuran untuk environment. Yang ini kode ini untuk membuat kelas untuk environment dengan memberikan split action seperti up, down, left, direct untuk mendapatkan reward. Maksudnya di sini adalah robot akan ke kiri, ke kanan, dan ke bawah agar untuk mendapatkan tujuan. Selanjutnya yaitu kode yang ini untuk membuat fungsi untuk mengatur ulang environment dan memulai episode yang baru. Jadi pada kode di atas ini akan melakukan reset dan mengupdate agent dengan episode yang baru lalu akan memulainya dari awal. Kalau kode yang ini membuat fungsi untuk mendapatkan observasi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang selanjutnya masih dalam permodel RL. Jelaskan kode-kode permodelan yang saya lakukan. Yang kode yang ini itu membuat fungsi untuk melakukan update pada environment dan menampilkan rute terpendek dan terpanjang apabila sudah mencapai tujuannya. Selanjutnya untuk kode yang ini tampilannya pada saat menjalankan program run agent.vy
diperoleh rute terpendek sebanyak 16 step dan rute terpanjang sebanyak 164 step. Selanjutnya, masih di dalam produk. Kemudian diperoleh panjang dari final key table sebanyak 15 dari final road. Jadi yang ini. Dan ini tampilannya. Kemudian diperoleh panjang dari leg pull key table sebanyak 58. Nah, ini untuk beberapa model yang saya hasilkan. Nah, ini untuk hasil dari program yang saya buat, dia mencapai rute terpendek. Nanti untuk hasilnya ini biar semua pada paham, saya akan menjelaskan programnya kayak gimana. Saya akan menjalankan running semuanya di akhir video. Keterangannya di sini, agent. Agent adalah agent itu adalah robot adalah agent. Obstacle adalah bangunan yang dilalui seperti gambar di samping. Goal dan environment adalah tujuan dari robot dari building satu ke dua. Kemudian environmentnya adalah map. Action dan state menentukan rute terbaik yang dipilih sebagai action dan rute yang telah dipilih sebagai hasil. Reward dan termination. Reward dapat didapat adalah hasil dari perkiraan setiap step action. Kemudian termination adalah penentuan obstacle serta batas goalnya. Nah, kemudian kita masuk ke analisa. Berdasarkan performa model yang telah dilakukan, terdapat episode via step sebanyak 600, episode via cost sebanyak 600. Di mana pada saat episode ke-600 mulai pada saat itu nilai mulai stabil. Jadi robotnya sudah dapat menentukan rute terbaik dengan benar dan juga convergent. Kesimpulan kesimpulan dari program yang saya buat yaitu berdasarkan implementasi algoritma Q-learning merupakan salah satu algoritma yang paling efektif untuk menentukan rute terbaik pada robot. Diperoleh rute terbaik yang dapat digunakan adalah diperoleh rute terbaik yang didapat digunakan adalah 16 step dan rute terpanjang adalah 164 step dengan episode yang digunakan sebanyak 700. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan programnya. Nah, ini programnya. Saya ini ya saya cerita sedikit ya. Untuk program reinforcement learning ini setelah saya coba saya lakukan tapi masih aja error. Saya ini menggunakan akhirnya saya menginstal Jupyter Jupyter dan malah menginstal Anaconda karena environment ini hanya bisa digunakan di Anaconda. Saya sempat mencobanya kemarin tadi siang di CMD masih error. Biasanya saya akan mencoba biar biar pada bingung dari permodelan yang tadi di presentasi saya akan running biar biar jelas hasilnya ya. Saya running dari awal. Pertama ini program yang saya buat. Ya nah ini untuk ininya foldernya. Ini harus sama foldernya kalau mau programnya jalan harus ada. Dan ini tadi saya pernah coba di Colab tapi masih gagal. Ini saya akhirnya coba di Python dengan dengan Anaconda baru bisa. Dan ini ada environment.py, agent.brand.py, ini program yang saya buat dan harus ada gambar image-nya biar bisa jalan. Kalau semuanya dipisah atau tidak satu folder maka semuanya tidak akan berjalan, ada errornya. Saya akan masuk ke programnya. Saya akan run dari awal. Dari sini run, terus run, terus run. Nah, ini program yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ini nanti kalau sudah berhasil dia akan mencapai rute. Ini masih robotnya masih mencoba. Nanti kalau sudah berhasil maka dia akan digambarkan rute terbaik. Nah ini saya sebut sementara menunggu ini selesai saya akan menjelaskan ini. Nah ini ANP.py ini untuk menampilkan visualisasi. Visualisasinya seperti ini. Tampilannya outputnya dijadiin satu di sini. Nah seperti ini. Masih loading. Tunggu sebentar saya ke bawah. Nah masih jalan. Robotnya masih mencari.
Nah, ini untuk visualisasinya ada, pertama kita install nah NumPy, image dan lain sebagainya. Nah, ini kan udah di jalan running, outputnya seperti ini. Nah, ini untuk visualisasi yang tadi, kode yang tadi. Tapi harus dijadiin satu folder biar bisa. Kalau yang codingan yang satuan, nah ini maksud saya untuk visualisasi. Visualisasi yang tadi, nah yang ini outputnya seperti ini. Nah, itu seperti ini. Kalau yang ini untuk environment-nya. Ini harus pakai Anaconda ya. Kalau pakai CMD nggak bisa. Saya error sampai pusing dengan codingan ini. Nah ini obstacle-nya, ada final point-nya. Nah, apakah robotnya sudah berhasil? Nah, setelah kalau sudah di run berhasil, maka hasilnya seperti ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan menyala Idin Passion. Mohon maaf lahir dan batin.